Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Gimana nih kabarnya semua guys? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Nah, pada video kali ini Mimin akan membuat sebuah alur cerita Donghua lagi nih guys, yang tentunya yang baru rilis. Yang sebenarnya sih Donghua ini sudah dibahas oleh Mimin yang kedua kemarin. Tapi karena YouTube-nya lagi sensitif, makanya video kita ditendang guys. Makanya Mimin akan membuatnya lagi. Donghua ini berjudul Bangseng Sijing atau Demigod Realm. Nah, Mimin akan merangkum Donghua ini dari episode 1 sampai 3 guys. Yang pastinya jangan lupa ambil secangkir kopi dulu dengan cemilan agar nontonnya lebih asik guys. Let's go. Di awal cerita kita diperlihatkan dua pria yang sedang berselisih yang membahas kekuatan Fei Liang yang tidak harus memakan korban jiwa orang tak bersalah. Namun, belum menyelesaikan perkataannya, ia pun malah ditusuk oleh pria yang bersamanya. Lalu ia terjatuh ke dalam air, sambil memegang sebuah gulungan. Lalu Sim berganti kepada pria yang sedang tidur, dan dibangunkan oleh pramugari karena pesawatnya sudah hampir mendarat di Tiongkok. Pria ini bernama Xia Qiu, yang merupakan MC kita nih guys. Ia adalah tuan muda dari sekte Seng Sao Song. Nah, lalu Sim berganti kepada seorang pria yang bernama Xia Chung, yang merupakan saudara dari Xia Qiu, yang sedang berbicara dengan seseorang menggunakan headset, di mana isi pembicaraannya membahas kegagalan untuk menghentikan Song Meng, dan seakan kecewa karena Xia Qiu masih hidup. Lalu kita diperlihatkan sebuah berita di televisi Xia Chung, yang membahas orang yang dinyatakan hilang, lalu ditemukan dalam keadaan mati, dengan ciri khas kematiannya dengan cara diikat guys. Lalu Xia Chung pun mematikan TV-nya. Nah, kemudian Xia Chung keluar ke jendela guys, dan tiba-tiba merasakan adanya seseorang yang mengintai dari atas. Ia pun naik ke atas dan mengejar pengintai itu hingga pertarungan pun terjadi. Nah, setelah bertarung ternyata itu adalah adiknya sendiri guys. Lalu pertarungan pun terhenti. Lalu Xia Chung pun merangkulnya karena rindu akan adiknya yang sudah 6 tahun lamanya ia belajar di luar negeri, walaupun sebenarnya ia tidak menyukai adiknya. Lalu sedikit perbincangan, Xia Qiu pun menuju ke ruangan Xia Chung dan tak sengaja mengambil buku yang merupakan kunci dari pintu rahasia di ruangan itu guys. Lalu ia pun memasukinya. Namun ternyata ia juga dipantau oleh seseorang yang misterius. Saat di dalam ruangan itu ia menemukan sebuah buku kuno tentang kekuatan imuniasi kekuatan 28 dewa yang ternyata memakan tumbal. Ia pun banyak melihat foto laporan kasus terjadi di berita. Lalu karena penasaran ia ingin menelpon kakaknya, tapi tak jadi guys. Lalu menemukan foto mereka waktu kecil. Sim berganti di malam hari, diperlihatkan seorang anak yang sedang jualan lentera teratai dengan harga yang murah. Lalu kita diperlihatkan Xia Qiu yang menghampirinya dan menanyakan harga. Namun tiba-tiba direbut oleh seorang wanita dari keluarga Taki. Di sini MC kita memanggilnya dengan kakak tertua. Tapi itu ternyata membuatnya kesal dan langsung memukul MC kita guys. Tapi sangat mudah ditahan oleh MC kita. Lalu mereka pun ke sebuah danau untuk menulis nama ataupun kata-kata di sebuah teratai lampu itu, yang tentunya untuk orang yang telah tiada. Karena di sini MC kita mengenang seseorang yang biasa bersamanya di waktu dulu. Mereka pun menaruhnya lalu pergi guys. Sim berganti di sebuah tempat di mana orang-orang berkumpul untuk merayakan festival Song Yuang. Ya, mirip menyembah leluhur gitu guys. Nah, tempatnya itu disebut Fulong Tang. Nah, wanita tadi yang merupakan keluarga Taki berada di sana karena penasaran adanya buku kontrak itu, karena ia diberitahu oleh sepupunya bahwa buku itu berada di bawah sungai tempat lampu bertemu. Tak lama ia di sana, tiba-tiba ia diserang dan ditarik oleh seorang wanita yang merupakan pembunuh berantai yang mengincarnya, yang bernama Aoying, yang ia mengetahui maksudnya berada di tempat itu.
Lalu ketika ia ditangkap, ia pun mengeluarkan jurus pedang airnya guys, dan menyerang balik. Dan pertarungan pun terjadi. Kemudian kita diperlihatkan si Haikyuu yang sedang duduk di sebuah atap. Ia melihat seorang anak-anak bersama ibunya yang membicarakan pantulan dari lentera teratai yang terlihat seperti bintang-bintang. Sang ibu berkata pantulan dari lentera itu apabila dilewati maka terhubung dengan bintang-bintang dan saudara yang jauh dapat menerima pesan dari kita guys. Mendengar hal itu, si Haikyuu memikirkan sebuah ide. Lalu kemudian ia pun berlari pergi. Sementara di scene lain, Aoying berhasil menjatuhkan wanita tadi guys. Ia pun mengikat tangannya dan ia memberikan kesempatan terakhir kepada wanita itu. Dan Aoying menanyakan tentang keluarga Taki. Karena wanita itu tak menjawabnya, Aoying pun menyerangnya lagi. Namun tiba-tiba si Haikyuu datang bagikan pahlawan yang kesiangan guys. Aoying pun tertawa dan senang mendapatkan dua mangsa. Ia pun menyerang mereka berdua. Wanita itu menahan Aoying, sementara si Haikyuu ingin menggunakan kekuatan rohnya. Nah di sini si Haikyuu berhasil mengeluarkan kekuatan iluminasinya dan Aoying pun dikalahkan. Si Haikyuu berkata kepada wanita itu untuk tidak berkeliaran di malam hari dan mereka pun meninggalkan tempat itu guys. Kemudian kita diperlihatkan si Haikyuu kembali di atas atap guys. Lalu ia memikirkan apa yang akan dilakukan sang kakak. Karena ia mengingat kakaknya pernah berkata untuk menunggu sesuatu sampai malam lentera naik ke langit. Ia pun berlari dan tak lama menemukan sang kakak yang sedang menerbangkan sebuah lentera untuk mendapatkan kekuatan Fei Liang. Nah pada saat itu semua orang menyaksikan keindahan lentera teratai yang berterbangan. Lalu perselisihan terjadi antara si Haikyuu dan kakaknya yang mengatakan bahwa tanpa adanya pengorbanan darah, maka nasib orang tua akan menimpah kita lagi. Si Haikyuu pun marah dan menanyakan banyak hal. Apa itu buku perjanjian, apa itu Fei Liang, dan apa yang akan dilakukan kakaknya. Namun tiba-tiba tanpa diduga, sang kakak menusuk si Haikyuu dan dijadikan sebagai pengorbanan untuk mendapatkan buku itu guys. Kemudian lingkaran teratai pun tercipta dan memunculkan buku yang diinginkan kakaknya. Setelah itu si Hachu mendorong si Haikyuu dan tiba-tiba selembar kertas juga jatuh bersamanya. Ia pun meraih kertas itu dan tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Nah setelah ia terjatuh, si Haikyuu di sini diselamatkan oleh wanita yang tadi, yang ternyata dia bernama Yang Yang pun membangunkan si Haikyuu dan menanyakan kenapa ia mengambil buku perjanjian itu. Si Haikyuu terbangun dan menangis, mengingat apa yang telah dilakukan kakaknya. Kemudian diperlihatkan ibu Yang masuk ke kamar dan menyuruh Yang untuk menyiapkan bubur di dapur. Ibu Yang berlutut memberikan hormat kepada si Haikyuu dan memanggilnya Tuan Muda. Karena ibu Yang merupakan anggota dari sekte Seng Shaosong yang bergelar suci. Ia lalu memperlihatkan sebuah tanda tangannya kepada si Haikyuu. Lalu si Haikyuu membangunkan ibu Yang dan bertanya kenapa ia bisa mengenali si Haikyuu. Lalu ibu Yang pun menjelaskan bahwa saat merawat si Haikyuu ia menemukan Lionting Giok yang diwarisi dari Seng Shaosong. Hanya 2 orang yang memiliki giok ini. Salah satunya adalah Tuan Muda si Haikyuu yang telah lama hilang. Dan yang satunya telah dimiliki oleh Raja Muda si Acung. Mendengar itu si Haikyuu pun terkaget karena kakaknya telah menjadi raja sehari setelah ia. Scene berganti di mana Aoying berada di kediaman tuannya yang bernama Diranmen Tianchi. Ia marah kepada Aoying dan menanyakan di mana ia dapat menemukan Fei Ling. Aoying pun melaporkan bahwa ia telah menemukan beberapa petunjuk. Lalu Aoying pun pergi dari tempat itu. Lalu kembali lagi ke kediaman keluarga Yang Ibu Yang masih menceritakan saat si Haikyuu terluka hingga bisa pulih kembali. Saat itu kekuatan iluminasi si Haikyuu juga menghilang. Dan semua orang telah mengira bahwa si Haikyuu telah meninggal. Ibu Yang menyarankan agar Tuan Muda berlatih kembali untuk memulihkan kekuatannya. Di tengah perbincangan, Yang datang membawakan bubur dan langsung saja memarahi si Haikyuu. Ia pun ingin memukulnya. Tapi Ibu Yang berteriak dan mengatakan kalau kalian adalah saudara. Agar Yang percaya maka ibunya berbohong. Agar tidak ada yang tahu kalau si Haikyuu masih hidup. Dan hidupnya pun tidak terancam. Tapi
masih mengganjal sih guys, karena foto keluarganya yang mirip sama si Yakyu. Scene berganti di mana Takisawa yang merupakan pangeran kita guys, dan Takian yang merupakan perempuan ini melakukan perjalanan ke Songdo di sebuah universitas dengan membawa bukti penerimaan yang telah diatur oleh Ibu Yang Mereka berbincang untuk mencari orang yang memiliki kemampuan untuk bisa melatih kekuatannya. Namun saat berbincang mengenai kasus itu, mereka ternyata diintai oleh seorang wanita yang misterius. Malam telah tiba, mereka baru sampai di Universitas Songdo. Takisawa membawa barang-barang mereka masuk dan melihat keadaan universitasnya. Suasana Universitas Songdo sangat kuat, padahal jam masih menunjukkan pukul 7. Barang yang dibawa Takisawa terjatuh dan tanpa sadar Takian telah menghilang. Namun tiba-tiba Takian pun muncul mengejutkannya dan tertawa guys. Pada saat tertawa tiba-tiba ada yang menyerang Takian. Lalu Takisawa melindunginya hingga terlempar. Lalu muncullah seorang wanita yang memegang sebuah handphone. Kirain mau selfie dia nih. Nah, Yang lalu mengeluarkan pedang airnya untuk melawannya guys. Pertarungannya pun terjadi lagi. Lalu Takian pun berhasil mengalahkannya. Lalu wanita itu kabur dan ingin dikejar oleh Takian. Dan Takisawa pun ditinggalkan sendiri. Tiba-tiba datang seorang wanita yang memakai motor yang menghampirinya. Lalu wanita yang memakai motor itu menabrak wanita yang ingin menyerang Takisawa ini guys. Wanita itu pun terjatuh lalu kabur. Lalu wanita bermotor itu memperkenalkan dirinya yang bernama King Yu. Belum sempat bersalaman, tiba-tiba Takian melemparkan pedang di tengah mereka berdua. Lalu Takian menaruh curiga tentang apa yang diinginkan King Yu. Yang ternyata King Yu ini adalah sepupunya guys. Walaupun awalnya Takian tidak mempercayainya, namun King Yu hanya mengatakan untuk berhati-hati karena mereka telah diincar. Sebelum Takian dan Takisawa menuju asrama, Takian menjelaskan bahwa Takisawa selain bersekolah, mereka juga harus kerja paruh waktu di universitas ini sebagai sarana untuk menghidupi mereka sesuai rencana Takian. Di mana di sini Takisawa sebagai pengawas asrama dan Takian bekerja di perpustakaan. Keesokan harinya, mereka menjalankan kerja paruh waktu masing-masing. Sebelum pulang, Takisawa melihat papan pengumuman dan melihat ada pesta penyambutan pukul 8 malam di alun-alun pemuda. Lalu ia pun menelpon Takian dan menyetujuinya. Tiba-tiba ada wanita yang mengaku sebagai teman sekelasnya dan meminta bantuan kepada Takisawa dengan memberikannya minuman. Saking polosnya, ia langsung mengikuti wanita itu guys. Nah, saat pergi bersama wanita itu, datang pengawas wanita lain yang menegurnya. Lalu wanita tadi pun menghilang. Takisawa lalu ditegur oleh pengawas wanita itu untuk berhati-hati dalam bertindak. Pengawas wanita itu mengambil minumannya dan menyuruh Takisawa membersihkan asrama karena sangat berantakan. Lalu Takisawa menyapu dan mengepel semua lantai yang ada di asrama hingga melewatkan acara penyambutan yang ingin didatanginya bersama Takian. Saat Takisawa menuju lantai selanjutnya, ia kaget melihat Takian yang sudah membersihkan lantai itu. Ternyata Takian mendengar percakapan Takisawa saat menelpon tadi dan menyusulnya ke asrama wanita. Karena telah melewatkan acara pesta penyambutan, Takisawa menarik Takian ke atap asrama untuk melihat kembang api. Di atas atap asrama, Takisawa bertanya kepada Takian mengapa ia tak nyaman dengan King Yu. Takian menjelaskan bahwa ia juga ingin bepergian sama seperti halnya King Yu, agar ibunya percaya kepada dirinya. Lalu Takian bertanya kembali bagaimana perjalanan Takisawa sampai bisa kembali. Karena tak tahu ingin menjawab apa, ia pun mengambil sebuah minuman. Suasana asrama sangat rapi. Semua penghuni asrama mendatangi pesta penyambutan. Saat hendak mengambil minuman, di belakangnya muncul wanita yang menghadangnya. Menyadari ada yang tidak beres, Takian pun menyusul Takisawa. Namun ia hanya menemukan handphone yang tergeletak di lantai. Takian pun mencarinya di luar.
Dan ternyata Taki sawah dibawa oleh wanita itu. Lalu ia pun mengejarnya. Taki yang menghadang wanita itu dan ia mengeluarkan pedang airnya. Namun wanita itu muncul di belakangnya dan ingin menyerangnya. Nah, lalu cerita pun selesai guys. Nah, kita akan lanjut di episodenya yang akan datang guys. Karena kita rangkum 2 atau 3 episode saja. Supaya durasinya agak lama guys. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.